FIFA telah mengumumkan drawing untuk pegelaran Piala Dunia U17 2023. Dalam hasil tersebut, tim nasional Indonesia tergabung dalam grup A dengan sejumlah negara-negara seperti Ekuador, Panama, dan Maroko. Meski bertemu dengan negara yang semuanya di atas ranking 50 besar FIFA, Bima Sakti percaya anak-anak asuhnya bisa memberikan kejutan. Cetak Gol cuma merangkumnya sebagai berikut. Tiba-tiba ditunjuk sebagai tuan rumah. FIFA secara mengejutkan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya Indonesia pernah dicoret FIFA saat ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Diketahui Piala Dunia U20 kemarin dibatalkan karena adanya sejumlah permasalahan. Meski FIFA nggak menjelaskan secara detail, namun banyak yang menilai keikutsertaan Israel menjadi faktor utamanya. Kegagalan ini pun membuat FIFA langsung menjatuhkan sanksi administrasi berupa perhentian bantuan pengembangan sepak bola FIFA Forward hingga batas waktu yang nggak ditentukan. Beberapa waktu setelahnya, Indonesia tiba-tiba ditunjuk sebagai tuan rumah pengganti Piala Dunia U17. Ketua PSSI menjelaskan FIFA masih percaya dengan proyek jangka panjang sepak bola Indonesia. Mantan bos Inter Milan ini juga nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dia mengatakan turnamen ini nggak boleh gagal lagi seperti Piala Dunia U20. Sebenarnya Piala Dunia U17 2023 akan diselenggarakan di Peru. Namun FIFA mencabut status tersebut. Sebab Peru dianggap nggak bisa memenuhi infrastruktur yang dibutuhkan untuk turnamen akbar ini. Namun statement itu dibantah langsung oleh Menteri Pendidikan Peru yakni Oscar Becara. Dia menyebut kegagalan negaranya menjadi tuan rumah karena terjadi musibah bencana alam. Bencana alam itu pun membuat sejumlah fasilitas untuk Piala Dunia U17 mengalami kerusakan parah. Walaupun Peru sudah mengajukan opsi stadion lain, FIFA tetap menganggap hal itu bukanlah sebuah solusi. Persiapan mepet. Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah, Indonesia dihadapkan pada persiapan yang mepet. PSSI hanya punya kurang dari 5 bulan untuk menyiapkan ajang besar ini. PSSI juga kembali memilih maskot Bakuya untuk Piala Dunia U17 ini. Padahal Bakuya sendiri adalah maskot yang batal digunakan untuk gelaran Piala Dunia U20 lalu. Persiapan mepet juga membuat PSSI harus bergerak cepat menyiapkan infrastruktur pendukung. Salah satunya dengan merenovasi Jakarta International Stadium. JIS rencananya bakal digunakan sebagai venue utama untuk menggelar Piala Dunia U17 nanti. Namun rumput yang digunakan JIS ternyata belum sesuai dengan standar FIFA. Kamal Mustaqim selaku ahli ergonomi untuk stadion membeberkan masalah rumput JIS sejak 2 bulan yang lalu. Menurutnya rumput JIS bermasalah karena nggak semua areanya terkena sinar matahari. JIS sendiri menggunakan rumput Japonica yang memerlukan sinar matahari selama 8 jam. Kemudian Kamal juga menyoroti irigasi rumput JIS yang dinilai terlalu dangkal. Genangan besar diprediksi bakal muncul jika rumput terkena hujan yang cukup deras. PSSI bersama Kementerian PUPR berusaha mencari solusi cepat untuk mengatasi masalah ini. Selain persiapan infrastruktur, PSSI juga bergerak cepat untuk menyiapkan tim Garuda Muda. Bima Sakti ditunjuk untuk menangani tim nasional Indonesia U17 di gelaran Piala Dunia ini. Namun banyak netizen yang menghujat keputusan PSSI dalam menunjuk Bima Sakti. Kemampuan pelatih kelahiran Balikpapan ini masih banyak diragukan. Meski dipertanyakan, Erick Thohir tetap percaya penuh kepada Coach Bima. Menurutnya Bima Sakti punya kapasitas dan juga pengalaman mumpuni untuk posisi ini. Salah satu prestasinya adalah membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022 yang lalu. Coach Bima langsung menyeleksi calon anak bangsa terbaik untuk main di Piala Dunia. Seleksi ini pun dibuka di 9 daerah Indonesia. Setelahnya, skuad Garuda Muda akan dikirim ke luar negeri untuk pemusatan latihan sekaligus uji coba dengan negara Eropa, Asia, dan Afrika. Ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana perkembangan skema dan juga mental para pemain Indonesia. Peluang lolos yang cukup besar. Undian Piala Dunia U17 sudah diumumkan kemarin malam. Tim nasional Indonesia sebagai tuan rumah berada di dalam grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Merah Putih harus tetap tampil Spartan demi ambisi lolos ke babak gugur.
sebab lawan-lawan yang dihadapi berada di ranking 50 besar FIFA. Sementara itu Indonesia sedang push rank setelah masuk dalam kelompok 150 besar FIFA. Di partai pertama pada Hari Pahlawan, pasukan Merah Putih harus mampu menghadapi Ekuador. Skuad La Tricolor berkemungkinan diperkuat oleh Kendry Paes yang baru saja diboyong Chelsea musim panas ini. Pemain kelahiran 2007 ini sudah menunjukkan performa gemilangnya di Piala Dunia U20. Remaja 16 tahun ini juga menjadi pencetak gol termuda di ajang Piala Dunia U20 lalu. Performa impresifnya bikin Chelsea rela menebusnya seharga 17,27 juta pound sterling. Sebelum hengkang ke The Blues, Paes juga sempat diincar oleh Manchester United dan Borussia Dortmund. Perjuangan selanjutnya akan menghadapi Panama tanggal 13 November. Skuad Los Canaleros saat ini menduduki posisi ke-45 di ranking FIFA. Lalu partai sulit terakhir harus menghadapi Maroko 3 hari setelahnya. Yang perlu kita ketahui, sepak bola di negeri Singa Atlas memang sedang meningkat. Saat ini mereka menduduki posisi ke-14 peringkat FIFA. Negara dari Achraf Hakimi ini sempat mengejutkan dunia dengan hasil impresif di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Pada Piala Dunia U17 ini Maroko bakal diperkuat oleh Anas Alaoui yang bermain di Eintracht Frankfurt U19. Kemudian ada Mohamed El Atfawi yang bermain untuk Anderlecht U19. Erick Thohir menyambut positif hasil drawing ini. Menurutnya hasil ini merupakan yang terbaik dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Secara nama besar, skuad Garuda Muda juga sebenarnya terhindar dari grup neraka. Salah satunya Brazil yang merupakan juara bertahan di Piala Dunia U17 2019 yang lalu. Skuad Samba Junior tergabung dalam grup C bersama Inggris, Iran, dan juga Kaledonia Baru. Lalu disusul grup D sebagai grup berat lainnya yang diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Hasil undian ini mendapatkan komentar dari Kapten Tim Nasional Indonesia U17 Iqbal Gwijage. Pemain Barito Putra ini nggak terlalu peduli dengan hasil drawing babak grup itu. Dia bilang akan memberikan 100% karena semua tim di ajang ini merupakan lawan yang tangguh. Target ambisius Indonesia. Meski tergabung dalam lawan yang cukup sulit, timnas Indonesia punya target besar di Piala Dunia U17. Skuad asuhan Bima Sakti diminta untuk memberikan kejutan di ajang 2 tahunan tersebut. Ucapan ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini yakin kalau skuad Garuda Muda bisa menembus babak 16 besar. Demi mencapai ambisi itu, pemerintah memberikan kucuran dana untuk berbagai persiapan. Tujuannya agar Garuda Muda meraih hasil yang paling maksimal di Piala Dunia U17 mendatang. Selain itu, Coach Bima Sakti juga punya target tersendiri di ajang ini. Pelatih kelahiran Balikpapan ini ingin sepak bola Indonesia bisa dikenal di mata dunia. Apalagi peluang timnas Indonesia U17 untuk melaju jauh sangat terbuka lebar. Berbeda dengan level senior, Piala Dunia U17 hanya diikuti oleh 24 negara saja. Nantinya tim yang akan lolos adalah juara dan runner-up grup serta 4 negara lain yang merupakan peringkat ketiga terbaik. Dengan begitu Indonesia masih bisa lolos walaupun hanya memenangkan 1 laga dan 1 kali hasil imbang. Untuk pembelian tiket, FIFA sudah membuka pemesanan di situs resmi FIFA pada Sabtu 16 September sore hari waktu Indonesia. Itulah ulasan ambisi besar Indonesia dalam Piala Dunia U17 yang diadakan di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia mampu mewujudkan target untuk mengejutkan panggung dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.